Terima kasih disampaikan. Dan acara istirahat kami anggap cukup. Hadirin wal hadirat, marilah kita ikuti pengajian akbar dan doa dalam rangka peringatan haul ke-38 almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Nuh, yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Subhan Ma'mun, pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah Brebes sekaligus Rais Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Untuk itu kepada beliau Romo Kiai Haji Subhan Ma'mun disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Dhala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qasama bil mauti riqabal jababirah wa kassara bihi dhuhural akasirah wa awhama bihi qulubal qayashirah alladzina lam tazal qulubuhum an dzikril mauti nafirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-habibul mujtabah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahu adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mata wa lam tamut hasanatuhu wa wailun liman mata wa lam tamut sayyi'atuhu aw kama qala al hadis. Para masyayikh, habaib wal ulama, menghormati Al Habib Muhammad Ja'far Al Idrus dan habib yang lain, para ulama, para kiai, terutama keluarga besar saking Simbah Muhammad Nuh, Haji Muhammad Nuh, yang kalau hormati Al-Mukarram Bapak Kiai marhum Muhammad Nuh, Kiai Haji Mahbub Muhammad Nuh, dan para keluarga putra wayahipun, baik putri, putra, cucu, sedayanipun adalah merupakan pendukung, penerus baginda Rasul melalui Hadratus Syekh almarhum Kiai Muhammad Nuh. Ugi dumateng pejabat pemerintah, Bapak Camat Cilongok ingkang nembe mawon oblo kali kula sampun 4 tahun, dan Bapak Dan Ramil, ugi Kapolsek beserta perangkatnya, dan kemon para bapak, para ibu,
pecinta ulama, para bapak, para ibu, penerus para ulama, pengurus Nahdlatul Ulama, Majelis Wakil Cabang maupun ranting, baik Suriah Tanfidiyah, Ansor, Fatayat, Ibnu PPNU, sedanten kemawon ingkang hadir wonten niki, termasuk alumni-alumni sampun sami sepuh-sepuh alumni. Alumni berarti alum esimoni. Bunyai sedanten kemawon putra wayahipun lan Gus Wildan yang berupaya untuk menghadirkan kami atau saya ada di depan ini, pulau bangga. Pengunjung semene kathah. Mustahil ingkang dipun hauli tanpa memiliki akhlakul karimah. Allah lah yang menemukan talahukul arwahil ahya wal amwat. Tadi Pak Camat menyampaikan atas pidato Bupati. Di samping hal itu adalah untuk mewujudkan kebaktian, kesolehan anak. Tadi begitu ya Pak Camat. Itu juga untuk menyambung tali silaturahim, talahukul arwah, arwahul amwat wal ahya. Menghubungkan ruhnya orang masih hidup dan orang mati. Sebab maaf langsung mawon urusan basa-basi ya Pak ya. Mau selawat ya wis tak sawalawati wau. Alhamdulillah wis. Niki wonten hadis ngaten. Nuwun sewu ki mampu ke marhum. Di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin karanganipun As-Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad saking Yaman. Beliau menyatakan memang itu hadis, tertera di sana al-hadis. Dawe ngeten, man warrakha mu'minan au arrakha faqad ahya. Man warrahman ngeten faqad ahyahu. Wa man qara'at tarihahu faka'annama zarahu. Wa man zarahu istaujaba ridwanullah fi harul jannah. Oh kama qala al hadis. Wis tak maknani pondok pesantren Darul Hikmah. Man utai sopone wong iku warrakha gawe tarikh, gawe riwayat hidup. Nek bahasa Arab adalah mangkob, jamek manaqib, biografi. Sinten tiyang ingkang damel biografi riwayat hidupipun wong mukmin, faka'an nama ahyahu, seakan-akan orang itu menghidupkan orang tersebut. Nilainya tinggi Pak, haul itu nilainya tinggi. Barang siapa membuat tarikh terhadap orang mukmin, niki kalau kita hadapi dengan ilmu, kajian ilmu, mukminan adalah isim nakiroh yang butuh ditahsis. Isim nakiroh niku min syagil umum, am, siapa mukmin saja yang penting mukmin. Tapi yang berhak dibikin sejarah atau biografi adalah hada makhsusun di hadis, di taksis Al-Quran. Wundi sing naksis, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sambil terakhir, orang yang tawakal, orang mukmin yang bertawakal, berjuang semampunya mungkin, tapi ada nilai tawakal. Tawakal tanpa usaha, tanpa amal, tawakal yang ngablu. Jadi, Yai, walaupun pola tidak pernah bergaul dengan beliau, punya uji-uji, beliau itu khidmah kepada umat.
Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abu Bakar Al-Maliki Al-Hasani sing gesangipun wonten Mekah teng Rusaifa. Saya pernah di sana. Ya orang mondok suwe orang silaturahim. Beliau mengarang kitab Mafahim Yajibu Antus Sohah. Beliau itu menulis laisa indi kathirul amali wal ibadah la'allallaha yataqabbalu minni bi khidmatin nasi. Saya tidak banyak ibadah, saya tidak banyak amal. Beliau pas meninggal tahun 2004, kebetulan saya ada di sana. Saya umroh beserta Kiai Jawa Tengah termasuk Kiai Ulin Nuha, Kiai Muhaiminan Parakan, Kiai Ahmad Basir, 14 kiai. Pas meninggal malam Jumat tanggal 15 tahun 2004, beliau Sayyid Muhammad. Tulisannya indah sekali, Pak. Laisa indi kathirul amal wal ibadah. Saya tidak punya ibadah dan amal yang banyak. Tapi la'allallaha yataqabbalu minni bi khidmatin nasi. Tapi aku mengharap mudah-mudahan aku diterima amalnya karena kami khidmah kepada umat. Kiai niku pegawainya khidmah ngakurna wong. Sering pakulana tamu pan pegatan mboten tulus. Saya nasihati enggak jadi pegatan. Ini tugas para kiai. Maka Gus Dur mengatakan ulama dan kiai yang ada di Indonesia adalah ulama suro di desa-desa yang bisa menghimpun kebijakan-kebijakan dan bisa mengarahkan kepada masyarakat, baik yang sedang bingung, yang sedang senang dan sebagainya. Ini khidmahnya. Maka insya Allah Pak Yai almarhum khidmah datang masyarakat pasti sampai niku weruh piyambak. Khidmah niku nuwun sewu, masyaallah angel diimbangi. Maka melihat kata-kata dan tulisan Sayyid Muhammad, muridnya termasuk Kiai Labib Benda Buma itu muridnya. Kemudian Habib banyak itu murid-muridnya. Terus Kiai Taifur Sukoharjo, Kiai Taifur itu muridnya. Lah intinya beliau itu menyarankan bahwa murid-murid itu minimal itu memberikan petunjuk kepada seseorang. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humurin khairun min humurin na'am. Sungguh Allah memberikan petunjuk sebab panjenengan Allah maringi petunjuk sebab panjenengan imma Pak Camat dan Ramil, Kapolsek dan seluruhnya NU Banser bisa menunjukkan kebaikan satu orang saja, kata Rasul itu. Lagi teng pasar ana wong nimbang ora bener, delingna awas wong nimbang ora bener, neraka wel. Bisa mendapat petunjuk satu orang saja, kata Rasul. Khairun min humrin na'ami. Iku lebih apik daripada mendapatkan ratusan ekor onta. Artinya Sayyid Muhammad memberikan pejangan dan kepada santri-santrinya minimal bisa memberikan petunjuk kepada orang lain. Itu namanya khidmah. Menaik petunjuk saya datang tiang lintu. Inilah beliau yang sedang dihauli. Tirulah. Tidak harus punya pesantren yang besar. Tidak usah. Yang penting bisa menghimpun teman-teman. Malah kalau wau aten kaget Pak Kiai Mukhlasin kalian Pak Kiai Abdul Hamid. Ngeten niku saking rakit kumpul-kumpulan wau. Mboten ketemu puluhan tahun.
Niki bisa pinanggi teng dalu niki berarti dengan haul Mbah Yai bisa menemukan teman, bisa menemukan para kiai, silaturahim. Mudah-mudahan semuanya ini adalah upaya keluarga pesantren semakin maju, semakin laren-laren pinter, semakin pandai dan bisa berjuang bersama bangsa dan negara kita. Allahumma pun niki wau orang mukmin yang idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an semakin tambah iman, dan apabila menghadapi segala sesuatu berupaya dan tawakal. Itulah yang harus kita bikin. Maka sebenarnya kiai ini sejarahnya dibikin, tidak usah malu-malu kayak mampu. Bukan berarti idhar nyampe akan wong tua yang berlebihan, tidak. Itu mencontoh tadi kalau kita intisari Pak Camat sambutan Bupati untuk mengenang jasa, untuk mengenang. Lah kalau tidak dikenalkan, siapa akan mengenang kalau tidak dikenalkan? Harus kenal dulu. Kemudian terusannya hadis. Waman qara'a tarikhahu. Loh ini. Barang siapa yang membaca tarikhnya mukmin, bukan membikin, hanya membaca. Seperti tarikhnya Syekh Abdul Qadir Jalani, Abi Hasan As-Sadili, tarikhnya Kiai Khudori, tarikhnya Kiai Hasyim Asy'ari. Ini kita hanya membaca saja. Faka'annama zarahu, seakan-akan kita sedang berziarah kepada beliau. Sampai maca Simtud Duror, walaupun tidak haji, tidak ke Madinah, kaya-kaya ziarah karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tiba ia berjanji dibaca sirah laku lampai pun Rasulullah semenjak kecil, dari kelahiran sampai beliau wafat, ditulis pada kitab-kitab yang telah termaktub, seperti di dalam Simtud Duror maupun Tibai juga ada idza da'ahul miskinu ajabau ijabatan muajjalah. Rasulullah apabila diundang orang miskin itu pertama kali mendahulukan untuk datang. Tapi kita sebagai penerus, kalau yang undang orang miskin kayaknya amplopnya tipis, jadi kadang mengutamakan orang sugih. Ini pada siapa? Bukan orang lain, hati kita yang kadang-kadang keliru. Dari itulah malah Masya Allah para hadir, barang siapa membaca tarikhnya orang mukmin berarti seakan-akan berziarah. Waman zarahu, niki ya, kalau di dalam ilmu mantek ini qodiyahnya sampai natijah, dari muqaddimah sampai natijahnya. Waman zarahu, barang siapa berziarah kepada mukmin istaujaba ridwanallah, mendapatkan ridhone Gusti Allah. Allahumma jenengan datang ke sini mendengarkan sirahnya, laku lampahnya beliau almarhum, laku lampahnya Nabi almarhum. Ya, katanya Nabi tidak boleh dikata almarhum katanya, sebab Nabi itu hidup barzahya. Kata Sayyid Muhammad, di dalam barzah itu ada hayatun barzahya, hayatun hakikiyah. Hakikatnya Rasulullah itu hidup barzah, dan para ulama, para pejuang-pejuang kita itu hidup barzahya. Jadi nuwun sewu para hadirin, saya akan mengajak di antaranya sirahnya ulama. Bahkan ulama itu maaf, itu memang yang tinggi. Damul ulama sumun qatilun. Darahnya ulama itu racun yang bisa mematikan. Jengkela kaya ngapa aja sok ngelendengi ulama. Maaf, kecuali ulamanya zalim, wong ulamanya ora zalim ora apa. Gusti Allah dawuh teng Quran, la yuhibbullahu jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. La yuhibbu ora demen sapa Allah Gusti Allah ngaten as-su'a. Ngaten teng mriki la yuhibbul jahra, al-jahra fis-su. Al-jahra fis-su.
Allah ora demen, ora seneng datang menampakkan kejelekan. Siapapun orangnya, la yuhibul jahra bisu, Allah tidak akan senang menampakkan dengan kejelekan. Illa man zulim, kecuali orang yang pernah didolimi. Seperti kalau ngaten, saya pernah didolimi oleh orang, ngaten, milik kita direbut, itu boleh kita mengungkap di hadapan hakim, lapor di hadapan hakim, itu boleh. Illa man zulim, kecuali orang didolimi. Kita mengungkap kejelekan orang tersebut boleh apabila tujuannya lapor dan harus seimbang, tidak boleh berlebihan. Maka nuwun sewu para koma, akhlaknya para ulama itu adalah berhati-hati dan menyampaikan tutur kata. Ini sudah mendekati tahun politik. Koma aja gampang mengungkap kejelekan orang lain. Boleh kita tidak senang dengan pilihan kita, tapi jangan mengungkap kejelekan. Itu dalam Al-Quran. La yuhibbul jahra. Allah tidak senang menampakkan bisu dengan kejelekan itu. Itulah pesan para ulama. Koma. Nanti barangkali ada calon 4 atau calon 3. Kalau tidak senang, jangan kita mengumbar Facebook atau dengan bahasa-bahasa yang menghina atau mengkritiskan, menyudutkan orang lain. Ini pesan Al-Quran. Illa man zulim. Wa kana Allah sami'an alima. Sebab Allah Ta'ala mendengar dan Allah Ta'ala melihat. Koma. Ini sebagai, ya maaf, saya itu Rois Surah PBNU 2 periode ini. Saya bagiannya mendatangi Bahsul Masail. Ini juga saya sedang menggarap PBNU, ada RUU, rencana undang-undang mau disahkan tapi NU masih belum bisa. Apa? Abortus. Janin yang ada di dalam perut mau dilegalkan, diperbolehkan abortus atau ngeremuk bayi. Nah, ini masih berdebat. Hari Kamis Bahsul Masail sebelum Id Kamis. Kemudian diteruskan hari Jumat pertemuan ngaten gabungan Suriah dan Tanfidiyah. Niki nuwun sewu para hadirin. Nek melegalkan abortus ngaten niki bahayanya pelacur itu mudah untuk menggugurkan anak atau bayi. Itu adalah hurrah, sama seperti membunuh seseorang. Batas dibolehkan di Bahsul Masal itu, Pak. Jadi LGBT alhamdulillah NU turun tangan juga tidak dilegalkan. Dan sekarang ada rencana undang-undang abortus, ngertos abortus niku guguraken janin. Pandongane Indonesia ini bukan negara Islam, tapi mayoritas Islam. Bukan single majority, tapi Islamlah yang terbanyak di Indonesia. Maka kita bersyukur di Indonesia ini pengajian seperti seperti ini. Masya Allah para hadirin. Saya punya saudara yang dari Pati. Pernah kakangnya mantu kulo, yaitu putane putu Sangki Abdullah Salam Kajen Pati. Anak saya jadi menantunya Nyai Hanifah putane Abdullah Salam dari Pati. Itu saya punya cerita yang namanya Gus Nadif. Niku mantunya Kiai Nafek, masih saudara dengan Ki Sahal. Kebenaran mantu kula saking ponakan Ki Sahal, keluaran Sudan. Dan niki nuwun sewu para hadirin. Saya panggil untuk khataman Alfiyah. Beliau itu Nadif pernah di Mesir sampai 16 tahun, bahkan pernah menjadi reporter atau penyiar radio Mesir. Beliau pernah berkeliling, Pak, di negara-negara lain sampai di negara Maroko hadir, Afghanistan, itu di sana, Pak, setiap mau melakukan ibadah Jum'ah, niki keluarga berangkulan menangis, siap untuk mati.
Karena di luar, di Timur Tengah, kebanyakan bom meluncur itu di saat-saat kita sedang sholat Jumat. Maka keluarga itu nangis. Maksudnya apa? Saling maaf-maafan, mau melakukan ibadah sholat. Jadi apalagi dibom ya sudah ikhlas. Tapi selama di dalam pelaksanaan ibadah tidak ada orang tidur, Pak. Jadi langsung barangkali ada bom lewat. Itu menurut Natif. Goroe kulo goroe Kiai Natif saking Pati. Setelah kita pulang katanya, kami pertama kali disuruh untuk khutbah di desa saya sendiri. Masya Allah dilawani khutbah tak gawe apik-apik barang dalam mengarep pada turu kabeh. Oh, berarti Indonesia sangin tentangnya, sangin amane. Wong Jumat mawon beli ngerona khutbah kena aman. Coba orang aman. Itu bagus, Pak. Tapi dari Gus Dur pernah ngomong, kayaknya lu apik supir ugal-ugalan daripada khutbah kesuwen. Bisanya Kiai nek supir ugal-ugalan iku sing numpak kelingan Gusti Allah. Ya Allah subhanallah. Ya Allah subhanallah. Tapi nek khutbah kesuwen sing pada ngrokna ngantuk kabeh. Nek jari Gus Dur. Pancen iki, Pak, saniki kula niku salat Jumat, alhamdulillah tak paksakan. Habis salat Jumat saya baca surat Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Alhamdulillah semuanya. Tapi pernah tibalah pulang ada masjid, saya ikut makmum, pas khotibnya kenal saya. Begitu khotib selesai, narik kula kon ngimami. Kula biasa anteng lurah ki, Pak. Kula ngimami, Pak. Nganggo sabihis karo hal ata ning mburi ruwet ayo pan gejog ora gejog. Begitu salam, Pak, saya baca Fatihah 7 kali, ndak ada temannya, hanya kiai satu yang di belakang saya. Karena membaca Fatihah 7 kali habis sholat Jumat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu di dalam kitab Safina. Kalau kakinya belum bergeser, itu kalau salam setelah kamu siji dia, Pak, teng bala pulang bubar semua. Dan niki hal-hal seperti ini jangan diremehkan para adik. Habis sholat Jumat berzikir bersama-sama Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Ini disebut adalah dipanggil kulluhum min ahli jannah. Tapi yang angel abot ini coba. Jadi monggo termasuk beliau almarhum melaksanakan seperti itu. Insyaallah kiai-kiai daerah mriki niku kathahipun melaksanakan wiridan itu. Saya arangaten para bapak, para ibu yang hormati, pesan kami satu, kita itu berkhidmah. Di mana kita khidmat ke masyarakat, insyaallah matinya akan selalu disebut-sebut inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Sesungguhnya aku akan menghidupkan orang yang sudah mati. Tidak hanya dihidupkan, tapi wa naktubu ma qaddamu, akan saya tulis apa perbuatan mereka, ama qaddam ay ma'amilu. Dari perbuatan-perbuatan mereka yang sudah mati akan ditulis terus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa atharuhum, bekas tinggalan karya-karya mereka, karya-karya ulama, karya para kiai. Ini meninggalkan pondok pesantren, asar, bekas tinggalan itu akan ditulis terus. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu akan disimpan di Lauh Mahfuz. Maaf Habib, Imamin Mubin itu artinya Lauhul Mahfuz. Tapi ada sebagian yang mana fi Imam Mubin ay fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ikhtilaf, ada satu mengatakan Imam Mubin adalah ayat nabiyina. Ada lagi Imam Mubin fil Lauhil Mahfuz. Yang penting kita itu setiap amal perbuatan kita duduk zaman kabeh dipantau ana ing Lauh Mahfuz. Dan bahkan kanjeng Nabi nate dawuh salasu biqala nur nu'ash, ada 3 bangunan yang dapat nur dari aras. Nah ini dapat nur dari aras. 3 bangunan di bumi, yura min ahli sama, bisa dilihat dari ahli bumi,
kama tura al-kaukabu min al-ardi, seperti bintang bulan bisa dilihat ahli bumi. Apa itu tiga? Tiga bangunan yang dapat nur dari cahaya nur aras. Satu, masajidul ardi, niki masjid. Masjid yang ada di bumi, baik musola maupun masjid, ini dapat nur dari aras. Mulanya Pak, masjid itu luar biasa para hadirin. Bisa menghilangkan kesusahan, mendatangkan ketenangan kalau ada di dalam masjid. Maka masjid ini merupakan sentral nur dari aras. Barang siapa berjamaah, selalu berjamaah, insya Allah akan dinilai bahwa dicap min ahli jannah. Yang kedua, baitul alim al amil, umay wong alim sing ahli amal. Orang alim ahli amal. Alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, orang-orang yang di malam hari kita mau bangun dan berpikir rumah itu dapat nur dari aras. Kedua. Yang ketiga, al-bait alladzi yuqra'u fihil Qur'an ana al-lail wa ana nahar. Rumah yang senantiasa baca Al-Qur'an siang dan malam. Tidak harus hafal Qur'an. Yang penting kita sering baca Al-Qur'an di dalam rumah itu, maka Allah taala badhe maringi nur saking aras. Hawane adem. Maka kata seorang sufi mengatakan, selagi tiga tempat itu bermuarakan nur aras, tidak mudah untuk ada musibah. Tidak mudah musibah itu turun, sebab dari kesalehan orang dari masjid, kesalahan orang-orang yang dalam rumahnya alim, dan rumahnya orang yang baca Al-Quran. Niki badhe ditolak. 101 orang muslim yang soleh akan menolak belainya orang 100 tetangga sekelilingnya. Innallaha la yadfa'u bil mu'min sholih an mi'ali baitin al-bala'a. Allah taala akan menolak belai lantaran ada seorang muslim satu yang ahli istiqomah, ahli masjid, ahli zikir, ahli baca Quran, ini akan menjaga tetangga 100 sekelilingnya tetangga itu. Nikilah termasuk beliau dan sampai dzurriyyah-dzurriyyahnya. Maka saya kalau kata saya bosan Pak nyampe akan, tapi dereng nyampe akan ngerti, yaitu ada di dalam tafsir Munir. Namun saya tafsir Munir datang juz awal surat Al-Kahfi rada akhir. Ninganten niki sing para kiai lan ustad pilih pengen sumerep monggo lah. Tafsir Munir juz awal halaman 506. Niki keterangan wa amal jidaru fakana lihulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Dalam riwayat Nabi Khidir kalian Nabi Musa. Nabi Khidir melihat ada rumah yang mayek, padahal pada waktu datang di desa itu minta air saja enggak diberi. Akhirnya Nabi Musa melihat dengan syariah. Pas saat Nabi Khidir itu melihat ada jidar yuridu ayang qada fa aqamah, melihat ada tembok yakni rumah miring mau rubuh, direnovasi, diperbaiki oleh Nabi Khidir. Nabi Musa bingung, wong nyuwun toyamon mboten nangsal, kok ada rumah kok mau direnovasi, diperbaiki, yang akhirnya bertanya kenapa? Nanti kamu innaka lan tastati'a ma'a sabra, kau tidak mampu mengikuti aku. Setelah itu saya ambil contoh setunggal mawon, tak terang lagi. Wa amal jidaru, rumah yang saya bangun dan liulamaini yatimaini, milik hulam seorang laki yatim dua fil Madinah, di kota itu. Wa kana tahtau kanzul lahuma, dan di bawah bangunan itu ada harta kekayaan orang tua yang soleh. Wa kana abuhuma sholihah, wa kana abuhuma sholihah, bahwa bapaknya kedua orang itu adalah soleh. Kula mboten saged maknani Pak.
Maksud boten saged murode ayat niku, tapi Syekh Nawawi Banten, ulama Nusantara memberanikan diri memberikan makna hadil ayat tadullu ala anna solahal aba yufidu al-i'tina ala ahwalil abna. Gimana nih kata? Niki santai-santai insyaallah alumni-alumni tak kelingan. Hadil ayat menika Pak, ayat yang telah saya sampaikan wa amal jidar rupakan ghulamin yatim ini fil Madinah ila akhiri niku nuduhaken ayat anna solahal aba sak temene kesolehane bapak ibu yufidu iku berfaedah al-i'tinaa ing menjaga apa ala ahwalil abna pada tingkah anak putune. Jadi apabila ibu bapaknya orang solih dan solihah, maka anak cucunya akan dijaga. Bahkan dalam riwayat wariwa anhu innallaha la yahbudus salih min sab'atin fi dzurriyyatihi. Bahkan orang soleh, kedua orang soleh, orang tua soleh itu dapat menjaga keturunan 7 turunan. Ini datang tafsir. Jadi insya Allah para hadirin, kalau kita punya orang tua yang soleh, itu pasti anak selalu akan diawasi, baik cucunya, canggahnya dan seterusnya. Mudah-mudahan kita yang datang di sini mendapatkan barokahnya beliau, Allahumma amin. Dan juga kita memberikan pencerahan, orang usah ngoyo-ngoyo. Kalau kita sudah bisa memberikan petunjuk kepada teman, itu akan dicukupi segala-galanya. Maka kula citane wonten radio Gemilang, radio Tegal teng kota Sebayu, ada yang bertanya, Yai, fungsinya apa sih sampai dakwah? Saya sebenarnya nggak mau Pak, diminta oleh Wali Kota Tegal Dedi Jaya, karena untuk para pejabat-pejabat supaya mendengarkan. Saya sebenarnya nggak mau sama sekali Pak, hanya ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari penanya, Pak Yai, ini kita sekolah keluar dari tema ini. Pak Yai, tadi kami menyampaikan sholat itu ada qobliyahnya, tidak seluruh sholat ada ba'diyah. Apa fungsi qobliyah? Saya minta jawaban tapi yang rasional. Aduh, cas saiki kayak gitu Pak. Bocah saniki nek takon jawabe ngawone sing rasional. Pak Yai, apa faedahnya sholat qobliyah? Dan yang membatalkan wudu itu ada berapa? Mungkin ini bocah pinter, mungkin bocah mahasiswa. Maaf, Kiai harus bisa meladeni Pak. Jangan putus asa, diladeni anak-anak itu. Saya menjawab, maaf Mas, faedah qobliyah itu adalah mensupport, mendorong sholat fardu. Itu di dalam ilmu fisika namanya hukum Newton. Hukum Newton sih Pak, gerakan apabila berat, gerakan pertama butuh double tenaga. Contoh TV, jalurnya rasional sih Pak, jawabannya sing rasional. TV 40 watt apabila sentuhan pertama pasti butuh 80 watt. TV nalika dipun cetek, pasti listriknya itu goyang. Itu menunjukkan bahwa gerakan pertama membutuhkan 2 kali lipat. Pun contoh TV. Contoh tiang tenggeriki mboten non becak nggih. Soalnya daerah tinggi, daerah tinggi. Teng Brebes kata becak. Becak untuk membawa bawang sampai 2 kintal.
gerakan pertama pasti butuh didorong. Dorong Kang, dorong, set, set, begitu sudah jalan enteng. Maka sholat fardu apabila didorong dengan qobliyah di saat wajibnya sudah jalan, set. Maka qobliyah duhur disunahkan 4 rakaat 2 salaman. Kenapa? Di saat waktu duhur kita masih awai, masih banyak rintangan yang berkaitan dengan duniawi. Di saat kita sholat kalau langsung fardu tidak khudur hatinya. Tapi di saat kita melakukan sholat sunnah qobliyah minimal 2 rakaat, di saat wajib kita sudah berjalan, Allah Akbar, langsung jalan. Itu manfaatnya. Nah, terus dia menerima. Tapi kalau jawabannya dengan syar'i biasanya tidak masuk. Jadi antara syariah dengan alam seisinya ini adalah sama Pak, dalam kehidupan kita. Maka dalam Al-Quran, Iqra, baca. Apa yang dibaca? Tidak ada kata-kata Quran atau apa. Iqra maktuban atau ghairu maktubin. Baca yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Maka santri-santri fi hadzal zaman, maaf, kita harus pandai. Kita harus pandai. Untuknya apa? Pak Camat tadi menyampaikan untuk memberikan kebersamaan, kemanfaatan bersama. Manfaat itu bukan hanya untuk pribadi. Maka waktu Pak Camat menyampaikan, saya merenung apa manfaat itu. Manfaat adalah isolul khairi lil ghairi, mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Kita jadi camat bisa menjadikan kebaikan para lurah-lurah rakyat menjadi baik, itu namanya manfaat. Kita bisa baca Al-Quran, bisa tajwid, idhar, kemudian ikhfa, idhol, iklab, kita berikan kepada masyarakat atau kepada anak-anak didik kita, sehingga dia bisa baca Al-Quran, dia bisa membaca Al-Quran dengan fasih, maka itu termasuk isolul khair, mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Kita punya harta walaupun tidak banyak, sering mendatangkan kebaikan kepada orang lain, orang yang sedang butuh, itu namanya manfaat. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Camat, Pak Bupati menyampaikan kebersamaan mendapatkan kemanfaatan bersama. Maka di dalam pondok pesantren tidak hanya menggali ilmu agama, tapi ilmu teknologi, ilmu-ilmu yang lain. Sehingga alhamdulillah Pak, para hadirin, maaf, pemerintah kita telah mencetuskan undang-undang pesantren. Ini Pak, semenjak dahulu Pak, semenjak Pak Karno, semenjak Pak Harto dan seterusnya, ini nuwun sewu para hadirin. Ternyata dengan gigihnya Kang Said pada waktu itu, maka pesantren itu ada ijazah muadalah. Jadi apabila kelas 1, 2 sampai kelas 6 muta'alimin itu dipersamakan dengan aliyah. Maka di pesantren kami ada diniyah, tapi ada dibantu dengan bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia, bisa masuk ke UNES. Dari pondok pesantren bisa masuk ke UNES. Inilah Pak perpaduan. Maka mudah-mudahan ini bisa diteruskan antara Menteri Agama tetap gigih, dan juga sekarang ada Ma'had Ali. Memang sudah lama Ma'had Ali. Saya hormatan, maka pondok satu-satunya perahu Nabi Nuh. Belum nyampaikan Pak. Jebule Kiai Yusuf juga menyampaikan itu. Madrasah diniyah, madrasah taman bina Al-Quran, sanawiyah, pondok pesantren itu adalah merupakan perahunya Nabi Nuh fi hadzal zaman untuk menyelamatkan anak-anak didik kita supaya paham agama. Sebab jangan sampai terjadi pesantren seperti Al-Zaitun. Pesantren-pesantren insya Allah itu sebagai perahu yang bisa menyelamatkan bangsa dan umat. Zaman Nabi Nuh semua mengikuti Nabi Nuh, hanya 80 orang. Sampai putranya yang namanya Kan'an tidak ikut. Padahal Nabi Nuh ini punya contoh yang terbaik, di antaranya putranya yang istri yang pertama Sam,
Ham Yafis. Sam Ham Yafis. Jalur 3. Istri 3, Sarah, Haswah, Bahyurah. Karena dari dzurriyyah thayyibah, seorang istri yang solihah mengeluarkan putra 6, gentle. Setelah itu Nabi Nuh umurnya alfasanatin illa khamsina aman. Nabi Nuh niku 1000 tahun kecuali 50, yakni usia Nabi Nuh 950 tahun. Yang akhirnya istrinya sudah meninggal, diganti dengan ibu namanya Wal'ab binti Ajwil. Itu memang untuk contoh Nabi. Nabi Nuh ternyata kecolongan dari wanita yang namanya Wal'ab binti Ajwil, ternyata sering meninggalkan sholat, sering dusta kepada seorang suami, yang akhirnya punya putra kali namanya Balus dengan Kan'an. Balus itu meninggal sebelum balik. Pada saat banjir Taufan, Balus itu sudah meninggal, tapi adiknya nama Kan'an masih hidup. Kan'an dipanggil oleh ayahnya, oleh Nabi Nuh, tidak pakai ya Kan'an, tapi dengan panggilan yang Masya Allah kasih sayang orang tua kepada anak. Maka tadi Bapak Camat menyampaikan dengan korban menunjukkan contoh Ibrahim dan Ismail. Mana Ibrahim sekarang? Mana Ismail sekarang? Di antara Nabi Nuh yang konon Nabi, karena sang istri itu tidak sesuai amalannya dengan syariah, maka dicoba oleh Allah. Kan'an pada saat dipanggil mengikuti orang tuanya. Ya bunayya arkam ma'ana fala takum ma'al kafirin. Naku, anak kesayangan. Panggilan kesayangan, ya bunayya, hengger anak isun cilik. Irkam mana, mari naik perahu dengan kita. Fala takum ma'al kafirin. Kau jangan bergaul orang kafir. Masya Allah, memang dinas lah bahwa beliau itu bukan ahlinya Nabi Nuh, yang akhirnya tenggelam Pak. Nabi Nuh ngomong kan berkata ini, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Pak, saya akan mau berlindung di gunung Pak, akan menghindar dari air. La asmal yaum, di hari ini tidak ada pertolongannya anakku. Tetap. Nah ini, mari anak-anak kita contohkan kepada Nabi Ibrahim. Walamma balau ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Di saat Nabi Ibrahim bisa berjuang bersama Nabi Ismail, walamma balau ma'ahu sa'ya, barang sering belajar Nabi Ibrahim sugih kaya raya Pak. Nabi Ibrahim punya istri yang pertama adalah Sarah, kedua adalah Hajar. Bersamaan kenal kabeh, saya ringkas saja. Dari kebaktian seorang ibu ditinggal sendirian hanya dengan bayi Ismail, rela, ikhlas, ridho. Apa yang makan ridho? Apa yang ikhlas? Ini dalam tafsir al-ikhlas huwa ayyakuna qasdul insan fil ibadah wa ta'ah at-taqarrub ila Allah iradatul qurbi wa ridahu. Jadi ikhlasnya seorang ibu yang namanya Hajar, Masya Allah, ditinggali hanya sebelanga air untuk kesananya bagaimana. Tapi memang kita masuk mendengar cerita-cerita itu yang akhirnya Allah mengaruniai putranya hidup dengan sempurna, Ismail, karena ada pertolongan dari Allah SWT, yaitu malaikat Jibril ngejuk datang pinggir Ka'bah, yaitu keluarlah air namanya Zam-Zam. Tadi mancur-mancur ke kemari hanya dengan kata-kata zumi, kumpul menjadi Zam-Zam. Zam-Zam itu air yang kumpul, berserakan menjadi kumpul. Lah sehingga para hadir di saat Nabi Ibrahim mengatakan ya ini Aronif, aku ngimpi
Anni adbahuk, aku nyembelih kamu. Sebab impian nabiku wahyu. Bagaimana nak? Fandur madza tara. Bagaimana? Maka jarang ada tafsir, walaupun orang tua setiap mengajak kebaikan dengan anak tetap harus musyawarah. Tidak boleh main sabet. Orang tua seperti di pondok pesantren kami yang di Brebes yang di kota. Niki kata orang tua kecewa dengan zona-zona. Dari SMP kelas 3 di pesantren, tahun kemarin boleh Pak zonanya ikut ke pesantren. Sekarang tamatan ini ada 112, tidak bisa masuk SMA karena aturan baru, karena aturan zona. Nah, tetap kami itu menerima, sebab itu aturan pemerintah. Itu Pak orang NU Pak. Kita harus ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada pemerintah. Ya surah apa-apa. Aliyah negeri juga ada, yang SMA swasta juga ada. Kulo ngaten gerakannya. Maka nuwun sewu. Sekali lagi, dengan kepatuhan orang tua, anak akan patuh. Itu bagaimana tadi? Kesalehan orang tua akan menjadikan kesalahan anak cucu. Seperti tadi, li'anna salat aba ya dulu ala anna yufidu ada ayat dulu ala anna salat aba yufidu al-itna ala ahwal abna. Jadi apabila orang tua soleh, ibunya soleh, anak soleh, maka berfaedah menjaga anak cucu Pak. Nah, terus Nabi Ibrahim pada saat itu bertanya, "Fanzur madza taro?" Bagaimana pendapatmu nak? Lain dengan Kan'an. Ini Pak. Itu dari pihak ibu. Mulai al-ummatu satullah. Ibu ini umat dosa pertama. Dzurriyyah thayyibah ada pada ibu. Bapak juga menunjang. Tapi nuwun sewu. Li anna adan. Kan ngaten. Wa ma amalul mar'ah illa bitangdimil manzi wa tarbiyatil atfal. Tidak ada tugas seorang perempuan hakikatnya itu mengatur rumah dan mendidik anak. Anaknya selalu dibicara dengan baik, basmalah, mau makan diajar dengan basmalah dan seterusnya. Niki praktek-praktek itu pada ibu. Wa ma amal rajul, tidak ada tugas seorang laki illa asa'yu lima yahwi an ahli, kecuali untuk berusaha untuk menyempurnakan kehidupan keluarganya. Niki nuwun sewu Pak. Nabi Ibrahim begitu si putra namanya Nabi Ismail, ya abatif alma tu'mar, ya bapak laksanakan apa yang kau perintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kau pasti akan melihat aku adalah anak yang sabar. Lah, mudah-mudahan Ismail fi hadzal zaman ada dan ada akhwal tingkah dari Nabi Ismail. Allahumma amin. Bab dikhawatirkan ada dalam surat Maryam, maaf Bu, kenapa saya mengatakan madrasah pondok pesantren sebagai perahunya Nabi Nuh? Sebab ada ayat fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa bakal mengganti. Niki fil madi, tapi makna bakal. Niki pesantren ini melajari ilmu balaghah. Fa khalafa bakal menggantikan mim ba'dihim saking sawise generasi tua. Sopo? Faile. Khalfun ada generasi penerus adha'us shalah, gampang ninggal sembahyang. Wattaba'us syahawat, lan gampang ngikuti syahwat nafsu. Tanpa dididik sekarang dari ibu dan bapak, karena Nabi SAW mengisyaratkan anak usia 7 tahun perintahlah untuk sholat. Bukan kewajiban, bukan, belum. Khitabul al-muta'alliq bi fi'il mukallaf belum ada. Hukumnya kan khitabullah, undang-undang aturan Allah yang berkaitan dengan orang mukallaf. Anak kecil 7 tahun belum mukallaf. Tapi kenapa Rasul memerintahkan untuk sholat? Dijelaskan di sana, Pak. Tamrinan
melatih anak liyata'awwadaha wa la yatrukuha, supaya membiasakan sholat dan akhirnya tidak mau meninggalkan sholat. Ini dididik oleh para ulama, para ustaz di madrasah-madrasah. Maka saya yakin dan seyakin-yakinnya apa yang dilakukan oleh Gus Yusuf juga, bahwa pondok pesantren, madrasah-madrasah dini ada sebagaimana perahu-perahunya Nabi Nuh untuk menyelamatkan anak-anak di kita. Allahumma. Niku ibu gada tugas memerintahkan anak sholat pagi-pagi, harus diperintah untuk sholat. Tapi umumnya pateng dusun-dusun gugah bisa ngarapan sekolah. Nek ora sekolah ya ora digugah. Ngetos ki bahasa digugah. Bahasa luwung lagi. Saya harapkan para adik, dengan barokahnya kita dekat dengan para ulama, dengan barokahnya kita haul, mudah-mudahan mereka mendoakan kita, anak-anak kita menjadi anak yang selalu membanggakan orang tua. Allahumma amin. Sebagaimana guru kita Habib Lutfi, guru Toreko, jangan menjadi anak memalukan di hadapan Allah Ta'ala, memalukan orang tua. Kata Habib Lutfi, ya Allah, orang tua itu usaha di dalam kandungan, itu usaha anak itu sampai besar. Sudahlah, enggak usah kita panjang lebar. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT dan kepada kedua orang tua yang telah membimbing aku, membimbing kita semuanya, baik dalam ruhnya, membimbing didikannya. Semuanya adalah upaya untuk anak-anak kami menjadi anak yang tidak memalukan orang tua. Allahumma amin. Madrasah-madrasah, kalau yakin teng Cilongok ini kuat, Nahdlatul Ulama ini kuat. Tapi mudah-mudahan saya pesan dari Rois Am, tidak boleh berbicara di panggung cerita politik. NU ini hanya berbagai konsep, pakai bab istighol. Ya Ibu, bab istighol begini. Fasabikon sibhu bi fi'lin udmiro hatman muafikin lima qad udiro. Ini anak-anak yang sudah mempelajari alfiah. Bab istighol itu ada syaril, ada masul, ada masul anhu. Contohnya, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, sing nasobaken wa kulla syai'in niku ahsayna. Kalau dalam contoh alfiah, Zaidan dorobtuhu, sing nasobaken Zaidan ya dorobtu, tapi kudu disimpen. Takdirnya ngaten, dorobtu Zaidan dorobtuhu, dorobtu mukul ingsun Zaidan ing Zaid, dorobtu tegese mukul ingsun hu ing Zaid. Jadi sing nasobaken Zaidan iki dorobtu, tapi ora oleh dikatoke. Hanya melihat mana muafik, mana yang cocok dengan zahirnya. Zahirnya dorobtu, berarti yang menasabkan dorobtu. Maka NU tidak akan memberikan petunjuk sing soreh, tapi di mana NU di situ silahkan sampean pilih. Di mana NU di situ silahkan sampean pilih. Ini lagi rebutan NU go wakil. Nah itu, maka yang penting kita itu harus mendoakan begini. Allahumma la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Niku nanti insyaallah PBNU akan mengeluarkan doa itu. Seluruh masyarakat Indonesia disuruh untuk mendoa, Allahumma la tusallit alaina bidzunubina. Ya Allah, kau jangan berikan kekuasaan alaina pada diri kita bidzunubi, sebab aku berdosa. Jadi aja ngerasa sing salah, sing pandi pilih, Pak. Kita berdosa. Allahumma niki saran Kiai Mustafa Bisri nggih ngaten, saran dari Rois Am ngaten, memperbanyak Allahumma la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Apal Bu nggih? Allahumma la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Niki saya romang-romang nggih anggota Rois Suriah dan sering krungu Ki Mustafa Bisri dan kumpul-kumpul di PB. Niki ayo denggo maning sampeyan sapal ning khutbah-khutbah. Maknane ngaten, Allahumma du Gusti la tusallit
jangan kau berikan kekuasaan alaina pada diri kita bidunubina sebab dosa kita. Nyong berdosa, sing pan milih berdosa. Pilihlah, berilah kekuasaan man la yakhafuka man la yakhafuka. Jangan kau berikan kekuasaan orang yang tidak takut kepada Engkau ya Allah. Wala yarhamuna, dan pemimpin yang tidak kasih sayang kepada kita. Wah, luar biasa, simple. Niki kula nembe tak sampai akan teng mriki. Kula krungune wis lawas tapi nembe tak sampaikan wonten pondok pesantren Darul Hikmah. Allahumma ya Allah Gusti la tusallit, sampun nguasaake alena ngalahke kula bidunubiya sebab dosa kita. Ning sapa? Malaya khofuna, wong sing ora wedi, malaya khofka, wong sing ora wedi karo panjenengan Gusti, walayarhamuna, lan sing ora kasih sayang welas asih marang kita. Jadi mudah-mudahan pemimpin kita mendapatkan pemimpin yang takut karo Allah lan eman dhateng kula. Allahumma manten mawon. Soale pilih niki teng YouTube niku metu. Ngoten sebab saya ini mewakili PBNU, NU tetap siaga, tapi carilah ada pemimpin yang ada takut dengan Allah. Dialah pemimpin yang kasih sayang kepada kita. Aja lomba ngomong tok, tapi Allahumma la tusallit alaina bidunubina mal la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah berikan kekuasaan lantaran dosaku kepada orang yang tidak takut Engkau ya Allah, dan orang yang tidak kasih sayang kepada kita umat dan rakyat. Niki waktu sing ngaten kula wau tugas kongkon doa tapi mboten pantes wonten kiai sepuh. Kiai wonten kiai mukhlasin ngaten, tapi yang jelas saya doakan anak cucu terus menyambung berantai dan pondok pesantren semakin maju, pondok pesantren salafnya maju, kemudian umumnya juga maju. Ini harus kita garap mulai sekarang, Pak. Mulai garap dari sekarang, dan jangan ketinggalan dengan zaman. Maka waul qatun hasilatun bitabi waul qatun binafsil ismil waqi. Jadi apabila santri-santri selalu mengikuti pada ulama-ulama yang telah dahulu, maka akan mendapatkan siraman ilmu, baik ilmu laduni, ilmu wahbi, apabila kita tidak meninggalkan jasa orang tua. Maka setiap aku baca kitab pasti saya baca kepada guru-guru, mu'alif dan seterusnya. Ternyata Kiai Mukhlason niko nate ngaos wonten Kiai Jamal Fatokan. Ngaten niku. Kediri kula murid Kiai Jamal Fatokan. Kiai Mudrik Hudori iki termasuk murid Kiai Jamal Fatokan. Kula nate ngaos Bukhari wonten Mbah Jamal, ngaos Muslim teng Mbah Jamal, termasuk Kiai Mukhlason juga pernah jadi muridnya. Dan juga Kiai Abdul Hamid pernah jadi muridnya Kiai Hudori Magelang. Saya aramaten kalau simpulkan saja bahwa hal ini satu untuk menyambung arwahul ahya dan amwat, kemudian untuk rasa bukti mahabbah lan rasa birrul walidaynya anak kepada orang tua, dan juga untuk memberikan kemaslahatan bersama. Namun niku tok sing kula sampaikan njiplak saking pidatone Pak Camat. Matur nuwun Pak Camat. Kula wau nempan pidato pan ngomong apa ya pengen ketingan Pak Camat. Iya wis kayak sumber-sumbernya. Maka yang jelas bahwa apabila kita membuat tarehnya orang mukmin, berarti seakan-akan menghidupkannya. Apabila kita membaca tarehnya orang mukmin, berarti seakan-akan kita berziarah. Barang saya berziarah kepada orang mukmin, mendapatkan ridhonya Allah SWT, maka sesuai dengan cita-cita orang ikhlas, ayyakuna qasdul insan fil a'mal wal ibadah menjauh at-taqarrub ila Allah, ai iradatal qurbi waridahu. Sebagaimana Sayyid Muhammad Habib Sayyid Muhammad mengatakan, saya tidak punya ibadah yang banyak, saya tidak punya amal yang banyak, akan tapi saya berupaya minta kepada Allah supaya khidmah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pun alhamdulillah teng mriki niku teng Cilongok Kiai karo Habib akur, Pak. Alhamdulillah. Ngaten wis sing mone jare macam-macam ora usah kita pikir, kita harus khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin.
Niki itu sudah kesepakatan orang NU bahwa kita tetap menghormati habaib. Itu pesan dari Ki Hasyim, sebab kita mulia lantaran habaib, lantaran Rasulullah punya keturunan. Maka saya akan menyampaikan satu ayat lagi, maaf, orang khusus ayat. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Itu konsep PBNU saking Al-Qur'an. Khudil afwa, ambillah pemaafan. Ternyata maknanya Ki Nawawi Banten bukan itu, Pak. Mana iqbalil maisura. Terimalah, hadapilah kemudahan-kemudahan. Fi akhlaqin nas, melihat akhlak manusia. Imma kiai, imma habib, imma sapa, diterima dengan baik. Aja gemek nyalahna, bi ghairi tajassus, tanpa menyelidiki kesalahan. Untuk apa? Li alla tatawallada al adawa, supaya tidak timbul permusuhan. Pun niku manane khudil afwa. Mbuh wong Cilongok, mbuh wong desane, wong kotane pomak, bukan ada nyeleneh sesuatu yang tidak pas, terima dengan kemudahan. Bi ghairi tajassus, aja nyelidiki kesalahan orang lain. Untuk apa? Li alla tatawallada al adawa, supaya tidak timbul permusuhan. Titik. Kemudian wa'mur bil urfi, tentang tafsir Munir, Pak. Perintahlah kebaikan, wa'mur bi idari dinil haq. Perintahlah untuk menampakkan agama yang hak, seperti haul, pengajian ini menunjukkan agama yang hak. Kita idharkan, jangan malu-malu, jangan takut dengan dikatakan bid'ah. Nikut Al-Qur'an, Pak. Wa'mur bil urfi, wa'mur bi idari dinil haqqi. Pun ngaten mawon, waktu teng Cirebon kula ketemu karo Elang, ngaten, ketemu karo Raden, ngaten, Sinuwun Gunung Jati, para habaib. Wonten Habib Nizar wonten apa? Kula sanjang, mari kita wujudkan kebersamaan. Kiai habaib tidak boleh pisah. Itu suatu perjuangan yang bisa menampak, yang akan bisa menyelamatkan umat kita. Ada para ulama dan para habaib. Allahumma amin. Dan oknum-oknum lain jangan kita pikir. Itu Al-Qur'an begitu. Khudil afwa, ambil pemaafan. Terimalah kemudahan-kemudahan. Kalau melihat seseorang belum senang kepada kita, bila tajassus, tanpa tajassus, untuk apa? Li alla tatawala adawa, supaya tidak menjadi timbul permusuhan. Niku moga-moga YouTube kita didengar oleh masyarakat. Ayo yang penting aja sampai timbul permusuhan. Kita rukun dengan baik, kerja dengan baik, sebagaimana yang kita ciptakan. Kalau sudah tidak aman, untuk mengembalikan aman paling sulit. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk doa penutup, kami mohon kepada beliau Al-Habib Muhammad Al-Habsyi untuk memimpin. Kepada beliau disilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi rasulillah ijma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa salamatan fid dini wad dunya wal akhirah.
اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا على دين الإسلام مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم يا من علم إبراهيم الحكمة علمنا يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مسائهنا ومعلمين وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات انصرنا يا الله وأنت خير الناصرين وافتح لنا يا الله وأنت خير الفاتحين وارزقنا يا الله وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih disampaikan hadirin hadirat yang kami muliakan. Demikianlah seluruh rangkaian acara Haul Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Nuh yang ke-38 pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.